Halo teman-teman, kali ini kita akan melakukan review terhadap motor listrik yang lagi panas-panasnya nih, yaitu Uwinfly M100 dari Uwinfly tentu saja. Dan kita lihat secara tampilan itu maxi banget dan juga udah sangat mumpuni sih, dengan harga yang sangat terjangkau. Apalagi kemarin saya belinya ketika lagi ada diskon gede-gedean, lumayan diskonnya juga. Saya beli secara off the road tanpa STNK dan BPKB. Kalau dilihat-lihat sih ini udah oke banget sih. Dari tampilan body itu udah full, nggak bopong atau nggak ada celah-celah kosong juga yang signifikan. Dan juga bodinya itu kenceng, nggak ada yang kendor-kendor atau bersuara gitu. Kita lihat dulu nanti dari visual secara depan sampai belakang, lalu kita akan melakukan perincian atau detail terhadap spesifikasi dan fitur motor listrik ini. Kita lihat dari depan, ya tampilan depan udah cukup mumpuni dengan penutup untuk menghalau angin juga. Lalu lampu-lampunya juga udah oke banget sih ini. Nah, dari bagian sini, nah yang ini sih agak gendut, tapi nggak masalah sih kata saya karena gendut tersebut ya. Lalu di bagian bannya seperti ini dengan disc brake juga. Ini udah double disc brake ya teman-teman. Lalu nah ini bagian tampilan dari layarnya. Ini beberapa fitur tombolnya. Ada fitur kecepatan plus min, itu sampai 3 kecepatan. Lalu juga ada aktivator lampu, terus ada pembuka jok dan juga lampu hazard ya. Dan di sini juga ada tombol untuk cruise control. Lalu di sebelahnya ini ada untuk mode lampu jauh dan lampu dekat secara manual ya. Lalu ada lampu sen dan juga klakson. Lalu di bagian depannya ini ada tombol untuk reverse atau mundur. Nah, pengereman juga oke sih, nggak jauh-jauh amat. Ini udah cukup enak lah dibanding Uwinfly yang lain. Lalu di sini ada untuk soket pengecasan dan juga bisa charging HP di sini ya. Tuh lihat nyala. Dia itu untuk USB dan Type-C juga. Nah, ini lumayan bisa dijadiin tempat penyimpanan, tapi kecil banget sih. Paling beberapa hal kecil. Lalu dilihat dari yang satunya lagi, ini ada tempat penyimpanan juga. Ini lumayan ada ruang kosong, kita bisa naruh apapun itu, makanan atau apa. Nah, lalu di bagian bawahnya di sini juga ada tempat penyimpanan. Saya simpan untuk kanebo sih di sini. Nah, memang untuk fitur yang ini, untuk tempat penyimpanan ini kalau udah macet agak susah juga untuk dibuka. Lalu di sini ada lubang drainase air. Kadang di sini sering menumpuk air sih, mungkin karena selangnya yang ketilep gitu. Dari jok ini udah empuk banget, udah enak. Udah enak. Ini ada emboss Uwinfly nya juga. Lalu
dari segi tampilan fisik ini tuh labelnya ini udah bagus banget, keren banget, dengan warna merah dan juga silver gitu. Lampu belakangnya juga udah kelihatannya enak banget nih, udah bagus banget. Nah, ini shockbreaker belakang dimana bisa disetting, lalu juga ini di sini juga pedal buat boncengan, dan ya di sini ada juga lampu nih di bawah sini untuk nerangin lampu sen juga, reflektor. Lalu di sini juga, nah di bannya juga ada embosan di mana dia itu menjelaskan spesifikasi motornya, 12 jet 5000 watt. Nah ini 5000 watt nih. Lalu kita buka bagasinya. Pembukaan bagasi dari sini 2 kali pencet. Nah di sini gede banget nih. Biasanya saya bisa naruh helm di sini dan juga jas hujan. Lalu di sini ada MCB-nya, MCB utama. Nah ini MCB-nya. Dan juga di sini sebenarnya ada lampu di sini tuh untuk menerangi bagian ini kali bagasi, tapi dia itu kayak nggak ngonek kemana-mana, kabelnya juga nggak ada, nggak kelihatan. Mungkin belum diaktifkan atau bisa aja memang fiturnya belum diadakan gitu, tapi kalau ini ada, ini bermanfaat banget sih. Nah untuk kecepatannya ini kita atur bisa di mode 3 kecepatan, dimana mode satunya itu dia sampai 50 km per jam maksimalnya, lalu mode 2 nya itu ada sampai 66 km per jam. Kita lanjut di mode 3 nya itu sampai 75 sampai 76 km per jam. Nah di sini juga kan ada mode cruise controlnya. Ini cukup dengan kita gas, lalu kita tekan sedikit juga dia sudah melakukan starting. Kalau mau menonaktifkan bisa dipencet atau dipencet remnya. Nah, lalu untuk mundur kita cukup menekan tombol reverse ini dan dia akan ke mode reverse dan kita bisa gas mundur. Kita bisa starting secara mundur reverse. Nah, untuk tampilan lampu ini udah oke banget. Nah, ini lampu jauh, ini lampu dekat, dan di sini juga kita bisa menggunakan bagian alis-alisnya nih. Udah nggak perlu modifikasi lagi. Nah, udah keren banget tampilannya yang kayak gini. Ini lampunya ada di sini dan juga di bagian pedal. Dan ada juga yang tadi di sini, dan lampu belakang ini udah cerah banget, enak banget, kelihatannya keren lah. Nah, lalu untuk lampu sennya warna kuning, bagus. Ini lampu hazardnya kalau misalkan kita mau bantuin ambulans gitu. Karena menggunakan
arus DC. Lampu yang dihasilkan pun juga jauh lebih terang dibandingkan kita menggunakan motor biasa, itu motor bensin. Ya udah terang banget ini karena tegangannya pun maksimal. Lampu belakang juga oke nih. Nah, di sini juga saya suka nih bagian penerangan ini, ada logo Uwinfly-nya dan ini tuh motifnya tuh bagus banget nih. Keren lah. Nah, sekarang kita lihat di mode-mode, berbagai macam mode. Kita nonaktifkan dulu lampunya. Nah, ini tuh ada mode di mana dia itu bisa melakukan regenerative brake, yaitu dia bisa ngecas secara otomatis ketika si putaran motor itu 10 atau 15 km per jam lah. Jadi kalau misalkan kita lagi di turunan, dia bisa ngecas sendiri walaupun emang tidak semaksimal charger dari charger yang bawaannya ya, tapi lumayan untuk melakukan pengiritan baterai. Nah, ini kalau kita lepas, ini di sini ada mode regenerative brake-nya. Dia bisa melakukan charging. Nah, kalau yang bertanya-tanya kenapa lampunya bisa aktif secara otomatis, itu dilihat dari sini. Di sini ada sensor, mungkin ini fotodioda atau apa, dimana kalau dia gelap secara otomatis lampu akan menyala, tapi kalau dia terang dia akan mendeteksi cahaya dan lampunya juga akan mati gitu. Jadi bisa secara otomatis dan juga manual, ini bebas kita lakukan. Untuk kuncinya NFC, jadi kita bisa menonaktifkannya di sini dan mengaktifkannya juga di sini. Udah keren banget sih. Nah, ini kalau dia mendeteksi gelap, nah dia akan menyala tanpa harus manual. Nah, secara keseluruhan ini sangat udah enak banget motornya. Kita udah dapet motor dengan tipe seperti NMAX dan motor-motor Maxi lainnya dengan harga terjangkau. Nah, secara perjalanan sih 100 km per jam. 100 km bukan 100 km per jam. 100 kilometeran kita bisa memaksimalkan baterainya. Baterainya itu 72 volt 45 Ah. Itu untuk orang-orang yang bekerja di kantor dengan jarak 10-20 km udah worth it banget sih. Kita bisa menghemat biaya bahan bakar yang biasanya pakai motor bensin itu jauh banget, sangat-sangat jauh gitu. Kalau untuk Gojek pun dia kurang rekomendasi sih menurut saya, karena mungkin dari segi kekuatan baterainya juga tidak untuk seharian lah. Baterainya lithium ion, dan juga dia itu mungkin tidak seperti Livepo ya, yang durability-nya lebih tinggi gitu. Untuk siklus baterainya sendiri 15.000 siklus. Jadi dari habis sampai pengecasan itu dia umurnya segituan lah, 15.000 siklus. Nah, untuk mode lainnya
seperti, nah kita coba matikan seperti pengamanan. Nah, di sini ketika motor dimatikan dia pasti ada suara untuk penguncian keamanan. Nah, itu kalau kita melakukan, nah di situ ada suara tek, itu artinya dia akan melakukan penguncian stang secara otomatis. Nah, ini kuncian secara mechanical ya, bukan secara electrical. Mungkin ada seperti katup atau solenoid di dalamnya. Nah, yang saya suka itu di sini. Ketika motor sedang dijalankan mundur atau apa, dia otomatis berhenti kalau misalkan dalam keadaan mati. Jadi aman banget. Tapi yang kayak gini biasanya tidak disukai sama tukang parkir ya. Karena ya kadang kan tukang parkir juga ada yang jangan dikunci stang, jangan di ini. Nah, kalau misalkan kita meleng dikit, tukang parkir yang lagi bertugas juga dia menggeserkan motor kita atau bagaimanapun, takutnya dipaksain juga kan nggak baik juga ya. Jadi itu kekurangannya sih dari saya. Secara keseluruhan oke. Motor ini bisa saya bilang udah mumpuni banget. Paling dari segi ketahanan baterai ya itu hal wajar ya untuk motor listrik tuh. Dah untuk secara visual udah oke, spesifikasinya oke, kita bisa bawa ke tanjakan karena daya motornya juga gede, 5000 watt loh. Ini secara keseluruhannya udah sangat mumpuni untuk motor dengan harga 18 jutaan. Ini kalau untuk pekerja-pekerja kantor cukup rekomendasi ya, yang jaraknya 10 km, 20 km, karena kita bisa melakukan penghematan budget dari bensin itu bisa sampai beberapa kali lipatnya gitu. Saya ini pakai dengan jarak dari kantor ke rumah itu 13 km-an, dan dalam waktu 3 hari dia baru melakukan charging. Itu pun tidak sampai kosong banget baterainya sampai di angka 30%-an lah, 30-20%-an baru melakukan charging. Karena kalau baterai sampai nol banget pasti dia akan rusak di bagian sel-selnya, itu akan memaksakan gitu. Jadi ya lebih baik dijaga juga gitu, nggak perlu dimaksimalkan tapi cukup dengan semampunya aja, secukupnya saja ya. Begitu review dari motor Uwinfly M100. Untuk fitur-fiturnya juga sudah dijelaskan, dan beberapa bagian otomatis, keamanan, spesifikasi itu bisa kita lihat juga di spesifikasi dari website Uwinfly-nya. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe video kita untuk tutorial dan review barang-barang lain yang akan kita posting.